Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Bapak Pimpinan FTMD, yang terhormat Ibu Mardiati selaku Ketua Program Studi Teknik Material FTMD ITB. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, staf pengajar di Program Studi Teknik Material ITB, Bapak Ibu orang tua dan keluarga dari para wisudawan dan wisudawati, serta yang berbahagia para wisudawan Program Studi Teknik Material ITB periode Juli 2021. Pada sore hari ini, kita akan melaksanakan bincang-bincang yang akan menghadirkan Bapak Dr. Insinyur Husaini Ardi selaku salah satu dosen dari Program Studi Teknik Material dan Saudara Dominico, salah satu perwakilan dari wisudawan periode Juli 2021 ini. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Yang pertama adalah Bapak Dr. Insinyur Husaini Ardi. Selamat sore Pak Uca. Selamat sore Pak Rizka. Dan gimana juga, Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Sehat. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya Saudara Dominico. Halo Domi. Halo Mas Rizka. Ya, sehat ya Dom ya? Ya, sehat. Tetap semangat ya. Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan biodata singkat dari Pak Husaini. Jadi nanti mohon koreksinya ya Pak ya, kalau misalnya ada yang kurang. Jadi Bapak Dr. Insinyur Husaini Ardi, atau yang biasa kami mahasiswanya memanggil beliau dengan sebutan Pak Uca. Beliau adalah salah satu staf dosen di kelompok keahlian ilmu dan teknik material FTMD ITB. Pendidikan beliau yaitu S1 Teknik Mesin ITB. Angkatan berapa Pak dulu Pak? Saya masuk ITB tahun 1977. Wih, angkatan 77. Saya belum lahir Pak. Udah tua saya. Kemudian beliau melanjutkan S2 Teknik Mesin ITB juga dengan bidang teknik produksi dan metalurgi. Selanjutnya melanjutkan S3 bidang teknik material, yaitu di Illinois Institute of Technology, Chicago, Amerika Serikat. Bidang keahlian beliau yaitu material temperatur tinggi, kemudian analisis kegagalan, dan baja tahan karat cor. Beberapa pengalaman Pak Uca selama karir di ITB, yaitu Ketua Program Studi Teknik Material pada tahun 2010 sampai 2014, kemudian sebagai Kepala Laboratorium Metalurgi dan Teknik Material FTMD dari tahun 2005 hingga 2011. Selanjutnya, saat ini Pak Uca sebagai anggota Senat Akademik ITB tahun 2020 hingga 2025. Begitu ya Pak ya? Ya, lengkap. Nah, selanjutnya saya juga akan memperkenalkan Saudara Domi. Nama lengkapnya adalah Dominico Michael Aditya, sarjana teknik. Nah, Domi ini salah satu alumni terbaik di lulusan ini, yaitu dengan IPK berapa Dom? 3,97. Jadi nyaris 4,00. Sungguh luar biasa ini. Nah, Domi selain aktif di kegiatan akademik, dia juga aktif sebagai asisten mata kuliah maupun asisten praktikum. Kemudian di non-akademik aktif di Himpunan Mahasiswa Teknik Material, kemudian di unit kegiatan mahasiswa UKT atau Unit Kebudayaan Tionghoa, kemudian aktif juga di NIS ITB Student Chapter, yaitu organisasi tentang apa Dom ini Dom? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Itu organisasi tentang korosi, tapi skalanya masih mahasiswa. Oh, skalanya masih mahasiswa. Kemudian prestasinya selain lulusan dengan IPK terbaik di teknik material, Domi ini pada tahun 2020 awal
yaitu meraih juara 3 Metaloskop, yaitu lomba tentang apa namanya struktur mikro dari suatu material. Kemudian juga pernah aktif di beberapa kegiatan konferensi atau seminar baik nasional dan internasional. Salah satunya di seminar nasional material dan metalurgi. Nah, jadi Pak Uca dan Domi, ini kan kegiatan kita saat ini tampaknya masih terbatas itu, karena situasi pandemi ini masih kita belum tahu kapan berakhirnya gitu. Nah, kalau dari Pak Uca sendiri saat ini apa Pak kegiatannya Pak di masa-masa pandemi ini? Ya, kegiatan kuliah kan nggak ada ya, karena mahasiswa sedang libur panjang. Tetapi mahasiswa program S2 itu banyak yang sidang sekarang gitu. Nah, saya sebagai koordinator tesis itu harus mereview tesis mahasiswa tersebut sebelum diizinkan untuk sidang gitu ya. Jadi sewaktu-waktu saya masih ke kampus dengan mengikuti protokol kesehatan dari ITB itu untuk mereview tesis-tesis ini. Juga di Senat Akademik, saya anggota di Komisi 4, itu juga banyak tugas-tugas yang harus saya kerjakan. Dan juga teman-teman dari industri itu walaupun pandemi, pabrik harus jalan, jadi mereka masih sering minta bantuan saya, konsultasi untuk menyelesaikan masalah yang ada di industrinya. Kalau sebelumnya itu saya sibuk juga dengan kegiatan bimbingan ya, di kampus maupun online. Tetapi sekarang ini alhamdulillah semua mahasiswa bimbingan saya itu di wisuda pada periode wisuda bulan Juli ini gitu. Jadi lumayan mengurangi beban saya untuk beberapa bulan ke depan gitu. Jadi itu ceritanya. Gitu. Jadi ini ya Pak ya sudah lega gitu karena belum ada lagi mahasiswa bimbingan ya yang diinikan. Iya. Kalau Domi ini sebagai perwakilan dari wisudawan, ini apa Dom yang kegiatan saat ini dilakukan Dom? Kalau saya sih seperti yang Pak Uca bilang ya, sedang libur karena sudah menyelesaikan tugasnya, terus juga nanti ya akan wisuda juga. Mungkin kegiatan saya sekarang karena sudah mengikuti fast track, yaitu saya mempersiapkan tesis nantinya gitu untuk S2 begitu Mas. Ya, mungkin ini menarik ya. Tadi Domi menyebut salah satu clue yaitu fast track. Mungkin nanti kita bisa membahasnya di belakang. Nah, Pak Uca, saya ingin ini Pak. Mungkin kan di sini para orang tua dari wisudawan ataupun dari keluarga wisudawan itu mungkin masih apa ya, masih seperti awam gitu atau masih belum terlalu mengenal apa itu teknik material gitu. Karena kalau kita runut dari sejarahnya di ITB sendiri kan sudah teknik material ini berdiri dari tahun 1994. Namun dari beberapa dari beberapa masyarakat, terutama keluarga itu terkadang masih belum tahu gitu apa sih teknik material gitu. Mungkin mohon penjelasannya dari Pak Uca supaya keluarga dari wisudawan ini siapa tahu masih ada yang sedang duduk di SMA mungkin bisa menjadi salah satu pilihan bahwa nanti saya milih teknik material ITB aja lah gitu untuk melanjutkan kuliahnya. Baik, terima kasih Pak Rizka. Jadi teknik material itu kan dibentuk tahun 1994. Dan saya, Pak Slameto, dan Pak Adi itu adalah 3 orang yang punya kesempatan mengambil S3 di luar negeri dalam rangka pembentukan program studi teknik material ini. Itu dulu istilahnya New S1 program. Gitu.
Ya, jadi senior-senior kita, ya terutama Profesor Tata Surdia itu dulu sudah memikirkan tentang bidang teknik material ini berdiri sendiri. Gitu. Secara sederhana itu saya bisa katakan bahwa setiap ada produk komersil itu pasti melibatkan material, gitu. Ya. Setiap industri itu pasti menggunakan komponen-komponen yang terbuat dari material tertentu, gitu. Setiap teknologi baru itu pasti melibatkan material baru. Gitu. Ya. Jadi keunggulan teknologi suatu produk itu seringkali ditentukan oleh jenis material baru yang ditemukan atau yang digunakan. Gitu. Jadi dengan kata lain, diperlukan ilmu dan teknologi tentang material agar kita dapat merancang, membuat, dan mengevaluasi material. Gitu. Ya, gitu. Nah, itulah latar belakang mengapa program studi teknik material itu ada, gitu. Dia hadir dan memberi kesempatan kepada mahasiswa menjadi ahli dalam ilmu dan teknologi material. Nah, sementara ini kita mengelompokkan material itu kan 3 jenis, ya. Yaitu ini pohon besarnya, gitu. Itu logam, keramik, dan polimer. Gitu. Jadi mahasiswa itu di prodi teknik material itu diberikan dasar-dasar ilmu dari ketiga material itu, gitu. Nah, nanti pada waktu tugas akhir atau tugas sarjana mereka lebih fokus ke satu jenis, gitu, material itu. Tetapi kita juga sadar bahwa ternyata kemajuan teknologi itu tidak lagi memisahkan 3 kelompok ini, gitu. Jadi orang itu membuat material itu berdasarkan fungsinya, gitu. Misalnya ada baterai untuk mobil listrik, gitu. Nah, itu sudah gabungan dari 3 material dasar tadi, gitu. Atau ada lagi fungsional material seperti material bio atau biomaterial. Nah, ini kan satu jenis material yang akan digunakan untuk substitusi organ manusia, gitu. Ya, sebagai contohnya yang paling familiar misalnya kita kan kenal gigi palsu, gitu ya. Nah, kalau orang udah tua-tua seperti saya ini itu semakin banyak yang palsunya, gitu. Nah, ini ya dikelola oleh tim yang bekerja dengan material bio itu. Nah, jadi dapat dilihat di situ bahwa sesuai dengan yang saya sebutkan di atas itu bahwa teknologi baru itu selalu diiringi dengan ditemukannya material baru. Gitu. Ya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam prodi teknik material, apalagi kalau sudah melaksanakan tugas sarjana yang lebih fokus, ya itu akan kelihatan gitu bahwa bidang ilmu dan teknologi material itu sangat luas, gitu. Sangat menarik untuk dipelajari oleh mahasiswa, gitu. Dan kesempatan bekerja di industri itu juga terbuka lebar, gitu. Seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa setiap industri itu pasti ada masalah yang terkait dengan material, gitu. Karena mereka menggunakan material itu yang sebagian besar saat ini adalah material logam. Gitu. Di sisi lain, riset-riset yang dilakukan di perguruan tinggi terkemuka yang banyak menjadi topik untuk program magister dan doktor itu tentang material itu sangat banyak sekali. Gitu. Jadi bagi yang ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, itu terbuka sekali kesempatan untuk itu. Dan saya tahu banyak sekali beasiswa yang disediakan oleh perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,
yang berkaitan dengan ilmu dan teknologi material ini. Jadi itu penjelasan sederhananya begitu, singkat ya. Ya, terima kasih. Ini sangat menarik sekali ya. Jadi mungkin bisa menggugah wawasan dari kita semua gitu, terutama yang masih awam tentang teknik material. Nah, kalau dari Domi nih, Domi kan 4 tahun menempuh pendidikan di teknik material ya. Dulu masuk tahun berapa, Dom? Angkatan berapa kamu? Saya tahun 2017. 2017 masuk ke ITB, kemudian di TPB FTMD, lalu di teknik material ya, 3 tahun. Ya. Nah, bagaimana pengalaman Domi selama menempuh pendidikan di teknik material ini? Oke, ya tentunya saya sangat bersyukur ya bisa berkesempatan kuliah di Institut Terbaik Bangsa gitu. Terus seperti namanya, teknik, di sini kami diajarkan tidak hanya teori aja, tapi juga praktiknya secara langsung gitu. Jadi pemahaman mahasiswa tentang suatu materi itu jadi mantap lah seperti itu. Terus materi-materinya juga sangat menarik seperti yang Pak Uca bilang tadi. Terus lingkungan belajarnya nyaman, fasilitas yang mumpuni, dosen-dosennya juga sangat luar biasa, dan juga teman-temannya tuh sangat suportif gitu. Itu sih, Kak. Nah, kalau ini Dom, mata kuliah yang paling berkesan gitu selama Domi menempuh kuliah itu apa, Dom? Kan banyak tuh. Kalau matkul yang paling berkesan menurut saya sih yang kerja praktek sih, atau biasa disebut magang atau KP gitu, karena itu adalah satu-satunya kesempatan kami mahasiswa untuk terjun langsung ke perusahaan itu. Nah, karena material sendiri itu cakupan itu sangat luas, jadi satu angkatan itu macam-macam tempat kerja prakteknya atau magangnya gitu. Ada yang di LIPI, ada yang di GMF, Aeroasia, ada yang di Freeport, dan masih banyak lagi gitu. Nah, ketika kita saling berbagi cerita tuh jadi lengkap lah, segala bidang tuh bisa terbahas di situ. Karena memang kalau hanya dari bangku kuliah kan rasanya ini ya Dom ya, kurang menarik gitu. Iya, betul. Nah, kalau menurut Domi nih, selama 4 tahun menempuh studi, kalau tadi kan mata kuliah yang paling berkesan kan adalah kerja praktek atau magang gitu. Nah, Ya. kalau menurut Domi, siapa Dom dosen yang paling berkesan? Waduh, kalau dosen ya tentu semuanya berkesan lah ya Mas bagi mahasiswa gitu. Tapi kalau untuk saya sendiri yang paling berkesan adalah Pak Uca. Pertama tuh sejak tahun kedua beliau mengajar saya itu gaya bahasanya tuh sangat cocok gitu. Jadi saya mudah mengerti. Kemudian di tahun selanjutnya beliau juga memberikan peluang bagi saya untuk menjadi asisten kelas. Total saya sudah 3 kali mengasisteni beliau di kelas. Terus di tahun terakhir beliau juga bersedia untuk membimbing saya dengan sangat suportif hingga eksekusinya di lab gitu. Singkatnya sih beliau sangat berjasa lah bagi kehidupan perkuliahan saya. Terima kasih. Ini bukan karena takut ya Dom ya, karena di sini ada Pak Uca ya. Nanti karena ada Pak Uca jadi saya pasti enggak sih, pasti ada sesuatu karena kan menjadi mahasiswa bimbingannya juga ya Dom ya. Beberapa kali asisten mata kuliah juga. Nah, Kak, ini kembali lagi ke Pak Uca ya Pak ya. Di masa pandemi ini kan beberapa juga terbatas Pak, seperti kegiatan penelitian tugas akhir gitu. Kemudian dan kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu. Apakah ada ini Pak semacam trik khusus atau atau metode-metode lain gitu sehingga kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Pak Uca dan timnya dan mahasiswa-mahasiswa bimbingannya ini tetap terus berjalan gitu Pak? Baiklah. Jadi ini memang menjadi masalah kita semua ya, masalah pandemik ini. Jadi ini kan terjadinya kita mulai WFH itu bulan Maret 2019 gitu. Nah, waktu itu saya punya mahasiswa ya, ada 6 mahasiswa angkatan 2016 yang harus wisuda Juli gitu. Nah, untungnya
waktu itu mereka itu dari awal itu sudah saya push, sudah saya tekan supaya memulainya gitu. Dari awal-awal sudah memulai penelitian gitu. Jadi pas saat kampus harus lockdown, itu hanya tinggal sedikit lagi kegiatan di laboratorium. Nah, harus kita sadari juga ya bahwa tugas sarjana mahasiswa S1 di Prodi Teknik Material itu tidak dapat dilepaskan dari kegiatan percobaan dan observasi di laboratorium. Jadi tidak hanya teori gitu, tapi mereka harus mengerjakan sesuatu di laboratorium dan hasilnya itu nantinya yang harus mereka analisis untuk dijadikan sebagai topik tugas sarjananya. Nah, pada awal pandemi itu memang kita semua panik ya. Jadi pokoknya lockdown dulu gitu. Sampai suatu saat ITB mengeluarkan peraturan gitu ya, yang mengizinkan kegiatan laboratorium dengan pengawasan ketat gitu. Nah, saya waktu itu melihat bahwa ini adalah peluang gitu, karena saya tidak ingin mahasiswa itu terhambat ya. Jadi yang saya lakukan itu adalah saya masuk kampus duluan gitu ya. Waktu itu saya rutin masuk kampus tapi ya mengikuti peraturan gitu. Peraturan apa namanya ITB gitu. Setelah itu baru saya mengkoordinir mahasiswanya gitu. Nah, mahasiswa pun sebelum mereka masuk kampus itu ada peraturan ITB yang harus mereka patuhi gitu. Ya. Dan alhamdulillah ya ada 11 orang mahasiswa bimbingan saya itu baik yang di Juli 2000 setahun sebelumnya maupun yang sekarang itu semuanya bisa melakukan kegiatan di laboratorium. Artinya tidak ada hambatan. Hanya saja yaitu mereka saya minta untuk membuat rencana kerja yang jelas gitu. Karena waktu mereka di laboratorium itu kan dibatasi gitu. Kalau sebelumnya bisa 24 jam, malah bisa nginap. Kalau sekarang ini kan hanya dibatasi jam 8 sampai jam 5 sore waktu itu gitu ya. Nah, jadi mereka harus buat rencana kerja yang jelas gitu. Sehingga dapat menggunakan fasilitas dengan leluasa gitu. Dan juga ada kendala gitu ya, bahwa mereka harus kerja, rencana kerjanya harus jelas, karena izin itu tidak setiap hari dalam 1 minggu diberikan gitu. Tidak setiap hari izin itu diberikan gitu. Ada yang dapat giliran 2 kali seminggu, ada yang 3 kali gitu. Tetapi betul-betul mereka ke lab itu mengerjakan pekerjaan yang terkait dengan tugas sarjananya. Nah, di pihak pembimbing sendiri itu nantinya mengevaluasi gitu. Jadi setiap 2 minggu kami punya virtual meeting ya. Setiap orang harus presentasi apa yang dia kerjakan 2 minggu belakangan. Nah, dengan cara itu ya ada 6 mahasiswa saya yang diwisuda semester ini itu lancar gitu, tidak ada kendala dengan masalah pandemi ini gitu. Dan juga tidak ada satupun ya, syukur alhamdulillah yang terkena COVID-19 gitu, belum ada gitu. Jadi pandemi menurut saya ya keterbatasan ini itu jangan membuat kita terlena di rumah juga gitu. Karena kalau saya perhatikan mahasiswa itu kalau kelamaan di rumah itu kelihatan itu wajahnya nggak segar gitu, mungkin kena kebanyakan tidur atau juga kebanyakan main game online gitu ya. Nah itu makanya kalau bimbingan saya itu saya paksa gitu untuk datang ke kampus tetapi ikuti aturan kalau dulu istilahnya adaptasi kegiatan baru gitu. Kalau sekarang itu PPKM. Jadi sekali lagi kita berusaha gitu. Dalam semua keterbatasan itu
Kita menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada supaya kegiatan pendidikan, kegiatan akademiknya tidak terhambat. Jadi begitu. Jadi secara tidak langsung kita memang harus berdamai ya Pak ya, supaya tetap tetap apa namanya, apa yang sudah kita programkan bisa bisa dilalui atau bisa apa namanya sesuai targetnya. Ya, jadi apa namanya, ikuti aturannya gitu. Aturan yang sudah dibuat itu kita ikuti. Kalau pakai masker ya pakai masker. Kalau tidak boleh ngerumpi lebih dari 5 orang ya kita laksanakan gitu. Kita awasi juga gitu. Jadi disiplin itulah yang menurut saya menjadi kunci pokok untuk menghindarkan kita dari COVID-19 ini. Iya Pak. Nah kalau dari Domi sendiri nih yang menjalankan tugas akhirnya, ini mungkin ada cerita unik atau suka dukanya melaksanakan penelitian tugas akhir di masa seperti ini. Silakan Dom. Ya, TA itu atau tugas akhir itu memang pengalaman yang unik sih bagi seluruh mahasiswa lah. Terlebih tantangan pandemi ini gitu. Mayoritas tadi sudah diceritakan Pak Uca mengenai kondisi labnya. Jadi memang akses ke ITB waktu kami angkatan 17 itu tugas akhir tuh terbatas gitu. Tapi untungnya FTMD itu masih memperbolehkan kami mahasiswa yang tugas akhir tuh untuk masuk ke kampus. Namun jumlahnya dibatasi. Waktu itu kuotanya tuh 2 orang per hari gitu. Jadi karena 2 kuota itu akhirnya saya dan teman-teman yang lain yang ingin masuk lab juga tuh berunding gitu tiap minggunya kira-kira siapa nih yang masuk di hari ini gitu. Nah, alhasil ya kami dapat masuk kampus tapi per minggu paling hanya 1-2 kali gitu. Jadi benar-benar terbatas gitu. Nah, karena keterbatasan itu juga akhirnya saya tuh harus benar-benar efektif dalam nge-lab-nya karena kesempatan saya tuh hanya 1 seminggu gitu. Kalau misalkan gagal di sini kan berarti harus di minggu selanjutnya dan itu dapat menghambat kelulusan kan. Jadi sebelum nge-lab itu saya benar-benar ngerancang studi juga gimana sih eksperimennya supaya keberhasilannya tuh tinggi gitu. Nah, terus juga untungnya pembimbing saya, Pak Uca tuh juga ada di lab ya waktu itu. Jadi bisa langsung konsultasi tentang hasil eksperimennya. Jadi benar-benar waktu saya eksperimen di situ tuh benar-benar efektif gitu. Dan waktunya juga seperti yang Pak Uca bilang, saya tuh benar-benar nge-lab dari jam 8 sampai tutupnya jam 4 sore. Gitu, Mas. Jadi ini ya Dom ya, mungkin apa ya, salah satu mahasiswa yang beruntung gitu. Karena kan tidak semua mahasiswa bisa ini. Karena ada juga teman-teman Domi kan yang akhirnya mengubah topik penelitiannya menjadi apa namanya studi literatur dan sebagainya. Iya, betul. Nah, ini kan kalau di apa namanya di masa pandemi ini kan selain apa ya membatasi kita semua, ini kan juga lulusan yang baru itu juga dihadapkan oleh suatu fenomena yang membuat galau semuanya gitu. Jadi setelah lulus, namun dari pihak perusahaan atau pihak industri itu juga terbatas gitu dalam membuka proses rekrutmen gitu. Nah, kemudian di ITB itu sebenarnya sudah dari beberapa tahun lalu, mungkin tahun 2005 kalau tidak salah, itu sudah ada namanya program fast track seperti tadi yang sempat Domi sebutkan di awal gitu, atau program jalur cepat. Nah, mohon ini Pak apa namanya penjelasan dari Pak Uca dari apa namanya tentang terkait program fast track di teknik material ini. Mungkin mohon maaf Pak agak singkat karena kita juga dikejar waktu ya Pak. Oh ya baik, terima kasih. Jadi ringkasnya begini, mahasiswa ITB itu kan orang-orang hebat semua gitu, ya. Kemampuan akademiknya tinggi dan dari sekumpulan orang-orang hebat itu kan ada lagi yang ekstra hebat gitu, ya. Yaitu yang nilai IP-nya di atas 3,25 gitu. Nah, mahasiswa yang ekstra hebat ini kan harus
kita beri saluran yang hebat juga gitu, supaya dia tidak melimpah ke arah yang salah gitu. Nah, karena itu mereka diberi kesempatan mendapatkan 2 gelar sekaligus, yaitu sarjana dan magister gitu. Yaitu mengikuti program sarjana dan program magister atau S2 gitu. Jadi dengan pola seperti ini itu kita harapkan mereka bisa menyelesaikan 2 level pendidikan yaitu S1 dan S2 dalam waktu 5 tahun gitu. Karena sebagian mata kuliah S2 itu sudah boleh mereka ambil di tahun keempat gitu. Ya. Sambil menyelesaikan program sarjana gitu. Kemudian yang bisa mempercepat juga itu adalah ini tesis S2-nya itu merupakan kelanjutan dari tugas sarjananya gitu. Jadi itu nanti bisa mempersingkat waktunya untuk menyelesaikan tesis S2-nya. Nah, sebenarnya ITB itu memperhatikan mahasiswa-mahasiswa yang ekstra hebat ini gitu. Karena itu mereka menyediakan reward ya, menyediakan beasiswa keringanan gitu. Uang kuliah 50% bagi yang indeks prestasinya antara 3,25 sampai 3,5 gitu. Dan bebas uang kuliah kalau IP-nya di atas 3,5 gitu. Jadi ini yang saya sebut ekstra hebat tadi gitu ya. Nah, program ini yang disebutnya GTA 50 dan GTA 100, 50% dan 100% gitu. Jadi tersedia bantuan untuk uang kuliah gitu. Tetapi mahasiswa juga wajib menjadi asisten gitu. Kewajibannya gitu ya, bahwa kalau dia masuk GTA 50 itu 4 jam per minggu itu harus jadi asisten gitu. Sedangkan GTA 100 itu dia harus menyediakan 8 jam setiap minggunya gitu. Nah, kami para dosen itu sangat mendorong mahasiswa untuk mengikuti program ini gitu. Karena ini seperti pesta diskon gitu. Ya. Buy one get one free gitu. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua wisudawan, wisudawati itu harus mengetahui ini ada kesempatan ini untuk putra-putrinya gitu. Saya kira itu informasi singkatnya, Pak Rizka. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini juga apa ya? Juga selain mahasiswa tersebut mengasah ilmunya di perkuliahan, ini di kegiatan GTA ini atau Ganesha Talent Assistantship ini juga ikut berkontribusi terhadap keberlangsungan atau kemajuan dari program studi maupun fakultas dan ITB tentunya. Nah, selanjutnya kalau menurut Domi, apa yang memotivasi Domi untuk memilih program ini gitu? Dan bagaimana rasanya setelah mungkin ini 2 semester ya Dom ya sudah mengikuti program ini? Sudah 2 semester. Ya, mungkin bisa cerita. Silakan. Oke, kalau motivasinya sendiri itu ya keuntungan yang telah dibicarakan Pak Uca tadi. Jadi kami mahasiswa tuh dapat 2 gelar dengan extend waktu 1 tahun aja. Jadi itu sangat hemat waktu dan hemat biaya juga karena tadi ada beasiswa 100% gitu. Jadi kami yang melanjutkan studi ke S2 tuh tidak membebankan orang tua gitu. Kemudian ada juga dukungan dari dosen, keluarga, dan banyak juga teman-teman yang ikut fast track gitu. Jadi nggak takut lah untuk ikut fast track ini gitu. Nah, fast track sendiri kan bisa sudah diambil dari tahun keempat dengan mempelajari sebagian mata kuliah S2-nya. Dan mata kuliah S2 ini tuh sangat membantu mata kuliah yang lain gitu, terutama di tugas akhir. Nah, kalau dari pengalaman kami, itu yang fast track tuh bisa menyelesaikan TA dengan cepat gitu. Dan alhamdulillah lulus semua di wisuda Juli ini. Gitu sih, Mas. Baik, terima kasih. Nah, karena ini waktu juga ini ya, juga terbatas gitu. Mungkin kami mohon kepada nanti ada kesempatan juga untuk Domi. Kami mohon untuk Pak Uca
menyampaikan pesan-pesan ataupun nasihat kepada para wisudawan Juli 2021 ini. Mangga Pak. Ya, untuk wisudawan dan wisudawati saya ucapkan selamat ya, Anda telah menyelesaikan program sarjana. Ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjuangan yang lebih berat dan menantang, karena Anda akan bertemu dengan orang yang mempunyai latar belakang yang heterogen dan mungkin bukan lulusan ITB. Ilmu dan pengalaman yang Anda peroleh selama pendidikan di ITB menjadi modal dasar dalam mengatasi semua masalah yang ditemui. Tetap menjaga profesionalisme, tabah, dan jangan cepat putus asa. Dosen teknik material tetap terbuka bagi Anda untuk bertanya dan mendiskusikan masalah yang dihadapi. Saya juga mengharapkan agar orang tua wisudawan tetap membimbing dan mendukung putra-putrinya dalam mengembangkan karir mereka. Apalagi di masa pandemi ini yang membuat terbatasnya kesempatan untuk mendapat pekerjaan dan berusaha. Saya kira itu pesan singkat dari saya. Terima kasih Pak Uca. Terakhir dari Domi menyampaikan pesan-pesan untuk rekan-rekan wisudawan lainnya. Tapi sebelumnya mohon juga sampaikan mungkin beberapa masukan ya untuk kemajuan program studi teknik material ke depannya gitu. Silakan. Oke, nah sebelumnya kami ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Prodi Teknik Material karena sudah baik ya, terutama dalam beradaptasi di new normal ini gitu. Jadi transisi dari offline ke online itu sudah bagus. Nah, tapi seiring dengan perkembangan zaman dan mahasiswanya sekarang udah dari generasi Z, alangkah baiknya untuk meningkatkan bagian media sosialnya gitu, supaya bisa menjadi platform untuk menyebar informasi bagi mahasiswanya atau masyarakat umum yang ingin tahu lebih lanjut tentang teknik material gitu. Jadi itu juga bisa menaikkan eksistensi teknik material khususnya di Indonesia. Untuk wisudawan ya terima kasih teman-teman seperjuangan yang sudah sangat suportif selama 4 tahun ini. Seperti yang Pak Uca bilang, wisuda ini tuh memang akhir untuk proses studi kita, tapi ini juga awal baru untuk kita melanjutkan ke jenjang kehidupan berikutnya gitu. Tetap kuat, tangguh, dan bersemangat gitu sih. Terima kasih juga untuk para dosen yang telah mendidik kami selama 4 tahun, staf juga yang telah ikut support dalam hal administrasi maupun non-akademik lainnya. Gitu sih, Mas. Baik, terima kasih Pak Uca, terima kasih Domi. Karena keterbatasan waktu ya, jadi kita mungkin sebenarnya masih ada beberapa bahasan yang kita bisa diskusikan gitu, namun karena waktu juga terbatas, kemudian dan ini juga bincang-bincang kita sore hari ini juga berkat adanya teknologi juga di mana posisi kita berada, kita juga tetap bisa melaksanakan bincang-bincang gitu, seperti seolah-olah sedang duduk di dalam satu ruangan gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Uca atas kesediaan waktunya. Kemudian terima kasih juga kepada saudara Domi, semoga semakin sukses, dan kepada Bapak Ibu, keluarga, orang tua wisudawan dan para wisudawan wisudawati, saya ucapkan selamat. Sesuai tadi pesan Pak Uca bahwa ini bukan yang terakhir, bahwa masih akan lagi ke depannya kehidupan yang lebih lebih menantang dan untuk tetap selalu belajar gitu dimanapun Anda berada. Baik, acara bincang-bincang sore hari ini saya akhiri. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menambah wawasan baru dan menjadi manfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Uca, terima kasih Domi, dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.